Bismillah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Adik-adikku sekalian, saya Andi Sudimas Sulaiman, Gubernur Sulawesi Selatan, mengucapkan selamat datang dalam program Smart School Dinas Pendidikan Provinsi Sulawesi Selatan. Hari ini adik-adik sekalian akan mengikuti pembelajaran hybrid dalam program Smart School. Aplikasi Smart School adalah sebuah pendekatan dengan tetap mengedepankan sebuah pendidikan dengan digital approaching, untuk kemudian mengedepankan kualitas dan mutu pendidikan yang diterima siswa secara seragam di seluruh wilayah Sulawesi Selatan, termasuk di pelosok-pelosok. Program ini bukan hanya memberikan kepada adik-adik sekalian pengalaman belajar yang baru, namun juga memberikan fasilitas kebutuhan dengan fitur bermanfaat seperti rekaman video pembelajaran yang dapat diulang, trik-trik penyelesaian soal, ujian-ujian, serta sarana konsultasi pembelajaran dari guru-guru terbaik di Sulawesi Selatan. Sering-sering mengakses aplikasi Smart School melalui gawai yang adik-adik sekalian miliki di setiap kesempatan yang dimiliki. Untuk seluruh adik-adikku sekalian yang saya cintai, saya banggakan, selamat belajar dan semoga ilmu yang didapatkan bermanfaat untuk menambah pengetahuan pendidikan adik-adik sekalian. Salam kita pada salama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera buat anak-anakku semua. Apa kabarnya hari ini? Saya berharap kalian semua baik-baik saja, sehat walafiat, dan tetap semangat dalam mengikuti pembelajaran kita pada hari ini. Jumpa lagi dengan saya, Wahyudin, dalam pembelajaran geografi. Mengawali pembelajaran kita pada hari ini, anak-anakku, mari kita sama-sama berdoa. Semoga apa yang kita pelajari hari ini dimudahkan pemahaman kita dan diberi manfaat dari apa yang kita pelajari pada hari ini. Nah, pada kesempatan kali ini, anak-anakku, kita akan membahas tentang penataan ruang kota. Jadi, materi ini pada pertemuan pembelajaran geografi sebelumnya, sudah pernah disinggung sebagian pada saat kita mempelajari tentang rencana tata ruang wilayah dan ketika kita membahas tentang permasalahan dalam permasalahan ruang, ya, seperti itu. Oke, tujuan pembelajaran kita pada hari ini, anak-anakku, adalah bagaimana siswa memahami tentang penataan ruang kota, dan yang kedua adalah siswa diharapkan memiliki keterampilan untuk memanfaatkan Google Maps dalam menganalisis penataan kota di Sulawesi Selatan. Jadi pada sesi pembelajaran kita sebentar, ada sesi Smart Challenge, di mana sebentar kita akan menggunakan aplikasi Google Maps untuk menganalisis penataan kota. Jadi ada kota yang dibuat atau dibentuk dalam bentuk QR code, ya. Jadi saya harap anakku bisa lebih fokus untuk memperhatikan pelajaran kita. Baik. Oke, anak-anakku, coba diperhatikan di layar. Di sini saya tampilkan 4 foto kota di dunia. Yang pertama kita lihat adalah kota Copenhagen di Denmark. Yang kedua adalah Jakarta, Indonesia. Dan yang ketiga adalah kota Kobe di Jepang. Serta kota yang terakhir adalah kota San Paulo di Brasil. Silakan diamati anak-anakku. Kira-kira apa yang bisa kalian simpulkan dari kumpulan gambar ini? Ya, kita lihat, ya. Kota Copenhagen di sini terlihat sangat bersih dan rapi teratur. Sementara foto yang menunjukkan view kota Jakarta terlihat ada gedung-gedung bertingkat, gedung-gedung tinggi. Sementara di view lain di sebelah kanan dan kirinya itu terlihat ada bagian-bagian perumahan yang masih terlihat kumuh, ya. Kemudian kota Kobe di Jepang itu terlihat sangat bersih dan rapi penataannya. Dan di sisi lain di kota San Paulo, Brasil, terlihat ada gedung-gedung pencakar langit, tapi di bagian sebelahnya itu terlihat pemukiman yang sangat padat dan tidak teratur.
Ini adalah contoh penampakan kota yang kontras, di mana ada satu bagian Copenhagen dan Denmark itu adalah kota yang sangat teratur, ya. Demikian juga kota Kobe di Jepang, teratur dan bersih, rapi. Sementara Jakarta, Indonesia, serta kota San Paulo di Brasil itu terlihat ada ketidakteraturan dalam hal penataan. Oke, untuk lebih jauh memahami tentang bagaimana dan kenapa bisa ini terjadi, kita perhatikan pada pembahasan yang selanjutnya ya. Topik pembahasan kita pada hari ini, anak-anakku, adalah kita akan mempelajari tentang bagaimana definisi penataan ruang dan kawasan perkotaan. Kemudian selanjutnya kita akan pelajari tentang apa sih latar belakang penataan ruang kota. Kemudian yang ketiga adalah apa tujuan penataan ruang kota, serta dilanjutkan dengan lingkup penataan ruang kota. Nah, setelah itu sebentar kita adakan sesi interaktif ya. Jadi ada soal-soal yang akan saya tampilkan di layar, dan saya berharap kita akan menjawab secara bersama ya. Jadi saya mohon anak-anakku kesiapannya untuk kita melakukan sesi interaksi langsung ya. Kemudian tahap akhir dari pembelajaran kita ada namanya Smart Challenge ya. Smart Challenge di sini adalah kita menggunakan Google Map untuk analisis tata kota ya. Jadi ini adalah suatu kegiatan yang sangat menarik anak-anakku untuk mengeksplorasi wilayah yang ditampilkan nantinya. Untuk itu saya harapkan anak memperbaiki fokusnya ke layar ya. Oke. Baik anak-anakku, di dalam Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 yang kemudian dipertegas dalam Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2021 dikatakan bahwa penataan ruang itu adalah rangkaian proses perencanaan, pemanfaatan, dan pengendalian pemanfaatan ruang. Jadi penataan ruang yang dimaksud di sini adalah 3 hal yang tidak bisa dipisahkan. Mulai dari perencanaan tata ruang, pemanfaatan ruang, maupun pengendalian pemanfaatan ruang. Kemudian lebih jauh dijelaskan anak-anakku bahwa kawasan perkotaan itu adalah kawasan yang memiliki kegiatan utama bukan pertanian ya. Jadi kawasan perkotaan adalah kawasan yang memiliki kegiatan utama bukan pertanian, dengan susunan fungsi kawasan sebagai tempat permukiman perkotaan ya. Pemusatan dan distribusi pelayanan jasa pemerintahan, pelayanan sosial, dan kegiatan ekonomi. Jadi ini adalah yang membedakan yang mana sih sebenarnya kawasan pedesaan dan kawasan perkotaan. Jadi terlihat di sini adalah ciri non pertanian ya. Kalau pedesaan itu adalah cirinya adalah pertanian atau agraris, kalau perkotaan itu adalah non pertanian atau non agraris, dengan fungsi utamanya itu tadi adalah pemukiman dan sebagainya. Selanjutnya, anak-anakku, latar belakang kenapa sih penataan ruang kota itu dibutuhkan? Kita lihat bahwa penataan ruang itu didasarkan pada pemahaman potensi dan keterbatasan sumber daya, baik itu sumber daya manusia, sumber daya alam, maupun modal, serta tuntutan hidup saat ini dan keberlangsungan hidup generasi yang akan datang. Jadi disinilah dibutuhkan penataan ruang, karena lingkungan kita bukan hanya dibutuhkan untuk saat ini saja, tetapi kita berupaya bagaimana caranya sehingga lingkungan kita ini bisa berlangsung terus untuk generasi-generasi selanjutnya. Seperti itu. Kita lihat anak-anak, di sini ada skema penataan ruang. Kita lihat anak-anakku. Kita lihat di sini bagaimana skema penataan ruang di sini. Terlihat bahwa untuk mencapai tujuan penataan ruang yang diinginkan itu adalah dirancang dalam jangka waktu antara 5 sampai 20 tahun. 5 itu artinya setiap 5 tahun kembali, terlihat garis putus-putus di sini, terjadi atau diadakan peninjauan kembali. Jadi serangkaian proses untuk mencapai tujuan penataan ruang itu tidak terlepas dari bagaimana RT RW daerah tersebut.
mulai dari perencanaan, pemanfaatan, serta pengendalian. Tentu saja dibarengi dengan adanya pengaturan, pembinaan, dan pengawasan. Sehingga dalam kurun waktu 20 tahun ke depan, tujuan penataan ruang itu bisa terwujud sesuai apa yang sudah direncanakan dalam rencana tata ruang. Selanjutnya, apa sih tujuan penataan ruang kota itu? Kita bisa lihat secara simpelnya adalah aman, ya. Maksudnya adalah masyarakat dapat menjalankan aktivitas kehidupannya dengan terlindungi dari berbagai macam masalah. Jadi salah satu fungsi penataan ruang kota itu adalah terciptanya rasa aman. Yang kedua adalah terciptanya rasa nyaman bagi masyarakat, yaitu memberikan kesempatan yang luas bagi masyarakat untuk mengartikulasikan nilai-nilai sosial budaya dan fungsinya sebagai manusia dalam suasana yang tenang dan damai. Jadi disitulah fungsi penataan ruang kota terwujudnya rasa nyaman. Kemudian yang ketiga, tujuannya adalah produktif. Proses produksi dan distribusi berjalan secara efisien. Ini yang diharapkan, ya, sehingga mampu memberikan nilai tambah ekonomi untuk kesejahteraan masyarakat, sekaligus meningkatkan daya saing. Jadi disinilah fungsi dan peran bagaimana penataan ruang kota itu. Kemudian harus mewujudkan suatu prinsip berkelanjutan. Berkelanjutan yang dimaksud di sini adalah bagaimana kualitas lingkungan fisik itu dapat dipertahankan, bahkan dapat ditingkatkan. Tidak hanya untuk generasi saat ini, tetapi untuk generasi akan datang. Jadi secara sederhananya bisa kita katakan bahwa tujuan dari penataan ruang kota itu adalah terciptanya spasial resiliensi, ruang yang jauh dari bencana. Yang kedua, terciptanya spasial livability, yaitu terciptanya ruang yang nyaman. Kemudian terciptanya spasial productivity, itu ruang yang produktif. Serta yang terakhir adalah terciptanya spatial sustainability dan spatial justice, yaitu ruang yang berkelanjutan dan ruang yang berkeadilan. Ya, bisa dipahami ya anak-anakku? Sekarang kita lanjut. Bagaimana lingkup penataan ruang kota? Jadi penataan ruang kota terlihat dalam skema berikut, ya. Terdiri dari 3 komponen, yaitu perencanaan yang terdiri dari ada prosedur penyusunan dan penetapannya, kemudian pemanfaatan ruangnya yang meliputi di dalamnya ada program dan pembiayaan, serta yang ketiga adalah adanya pengendalian, di mana di dalamnya ini adalah meliputi adanya pengawasan dan penertiban. Jadi ketiga proses ini tidak bisa dipisahkan, ya. Harus berkesinambungan, ya, mulai dari perencanaan, pemanfaatan, dan pengendalian. Oke, selanjutnya kita akan bahas satu persatu anak-anakku, ya. Yang pertama, perencanaan ruang kota. Maksudnya di sini anak-anakku adalah perencanaan ini adalah suatu pemikiran untuk mencapai tujuan di masa datang yang lebih baik, ya, untuk mencapai tujuan di masa datang yang lebih baik, ya, dengan mempertimbangkan usaha-usaha pemanfaatan segala sumber daya yang dimiliki secara efektif, efisien, dan berkelanjutan dengan memperhatikan kendala dan keterbatasan yang ada. Ya, jadi ada tujuan yang ingin dicapai dengan mempertimbangkan sumber daya yang ada secara efektif, efisien, dan berkelanjutan dengan memperhatikan kendala maupun keterbatasan yang ada pada saat ini, sehingga tujuan-tujuan itu bisa terwujud. Ya. Selanjutnya, anak-anakku, perencanaan ruang kota. Perencanaan ruang kota di sini yang dimaksud di sini adalah bisa berupa perencanaan struktur makro kota, di mana di sini dengan adanya perencanaan itu bisa memfasilitasi keterkaitan kota-kota maupun kota dengan desa berupa infrastruktur makro. Yang dimaksud di sini infrastruktur makro itu adalah bisa berupa pembangunan jaringan listrik yang lebih bagus, adanya pembangunan jaringan jalan yang lebih luas, lebih lebar,
bahkan mungkin pembangunan jalan tol untuk memperlancar aksesibilitas antar wilayah ya. Kemudian adanya perencanaan struktur mikrokota. Nah, di sini maksudnya di sini adalah meliputi infrastruktur pelayanan publik ya yang terkait dengan bagaimana kebutuhan pelayanan bagi masyarakat. Nah, kemudian yang ketiga adalah perencanaan ruang kota yang dimaksud di sini adalah adanya perencanaan penggunaan lahan, ya. Dan yang terakhir adalah adanya pengamanan kawasan-kawasan yang berfungsi lindung. Nah, jadi dalam perencanaan ruang kota itu minimal tercakup kelima hal ini. Oke, selanjutnya perencanaan guna lahan. Itu yang dimaksud di sini adalah suatu proses melindungi dan meningkatkan kehidupan, produksi dan mencipta ulang lingkungan dalam suatu kota melalui penggunaan dan pengembangan lahan yang sesuai. Kenapa? Lingkungan yang terencana akan meningkatkan kualitas hidup dan kemampuan beradaptasi. Jadi disinilah pentingnya adanya perencanaan penggunaan lahan. Karena lingkungan yang terencana akan meningkatkan kualitas hidup dan kemampuan beradaptasi manusia. Kita lihat skema berikut anak-anakku, unsur-unsur perencanaan guna lahan. Jadi di sini adanya interaksi antara tiga komponen, yaitu di mana ada masyarakat, ada lokasi, interaksi masyarakat lokasi dengan kegiatan yang berlangsung di dalamnya. Jadi ini adalah tiga unsur perencanaan guna lahan. Ada masyarakat, lokasi, beserta kegiatan-kegiatannya. Itu adalah interaksi yang terjadi, tidak terpisah. Berikutnya, anak-anakku, unsur-unsur kepentingan publik dalam perencanaan. Yaitu di sini terwujudnya adanya kesehatan dan keamanan ya, keamanan. Yang kedua, adanya kenyamanan yang tercipta. Ada kepentingan-kepentingan orang yang butuh kenyamanan, sehingga dalam penataan ruang ini harus diwujudkan itu convenience ya, itu terwujudnya rasa nyaman bagi masyarakat. Yang ketiga adalah adanya efisiensi, yaitu bagaimana caranya melakukan sesuatu secara tepat, cermat dan berdaya guna. Kemudian unsur-unsur kepentingan publik lagi dalam perencanaan ini terkait masalah permodalan. Kemudian energi dan lingkungan. Serta yang terakhir itu adalah visual amenity, yaitu kenyamanan visual. Kenapa dikatakan ada kepentingan publik dalam perencanaan di sini kenyamanan visual? Karena kita butuh suatu kondisi pemandangan ruang yang elok, yang nyaman secara pandangan ya. Jadi di sini salah satu hal yang menjadi tujuan adalah bagaimana caranya mewujudkan kenyamanan secara visual dalam perencanaan itu tadi. Ya. Kemudian siapa stakeholder dalam hal ini? Stakeholder yang dimaksud itu adalah semua pihak dalam masyarakat termasuk individu atau kelompok yang memiliki kepentingan atau peran dalam suatu perusahaan ataukah suatu organisasi yang saling berhubungan dan terkait. Jadi dalam hal ini adalah ada tiga. Yang pertama adalah pemerintah sebagai inisiator karena kekuasaan legal dan sumber daya tersedia sangat besar. Yang kedua adalah masyarakat maupun swasta atau bisa dikatakan publik ya. Dan yang ketiga adalah bagian dari sang perencana itu sendiri ya. Jadi itulah stakeholdernya. Oke, kita lanjut di pembahasan yang kedua. Setelah tadi perencanaan, kita masuk di bagian kedua adalah pemanfaatan ruang kota. Pemanfaatan ruang yang dimaksud di sini adalah upaya mewujudkan struktur ruang dan pola ruang sesuai dengan rencana tata ruang melalui penyusunan dan pelaksanaan program beserta pembiayaannya. Jadi singkatnya di sini adalah pemanfaatan ruang adalah bagaimana mewujudkan atau merealisasi apa-apa yang sudah direncanakan. Ya, apa yang sudah direncanakan itu diupayakan bagaimana caranya bisa direalisasi atau diwujudkan. Kita lihat tujuannya di sini adalah untuk menampung kegiatan warga kota dalam rangka pemenuhan kebutuhan dan mendukung fungsi kota. Ya. Kemudian yang kedua, untuk pengamanan kawasan-kawasan lindung dalam kota dan kelestarian lingkungan.
Ya. Jadi yang dimaksud kawasan lindung di sini anak-anakku adalah kawasan yang ditetapkan dengan fungsi utama melindungi kelestarian lingkungan hidup ya. Jadi baik itu mencakup sumber alam, sumber daya buatan dan nilai sejarah serta budaya bangsa guna kepentingan kehidupan yang berkelanjutan ya. Oke, anak-anakku coba diperhatikan di layar. Di sini saya tampilkan kota Jakarta. Seperti pada awal pembelajaran kita tadi, di sini ada pernyataan dari RTF bahwa Jakarta itu merupakan suatu kota yang mempunyai penataan kota terburuk di dunia. Ini tentu sebuah pernyataan yang menarik dan membutuhkan pengkajian lebih jauh. Kok bisa seperti itu ya? Katanya di RTF ini atau Rethinking the Future ini melaporkan bahwa Jakarta itu salah satu kota yang memiliki tata kota paling buruk. Kenapa bisa begitu? Katanya alasannya begini. Kita bisa lihat di gambar bahwa ibu kota Indonesia itu sangat padat, ya. Dikatakan sebagai tempat dengan desain terburuk di bumi. Waduh, kenapa bisa begini? Ini dikarenakan karena ruang hijau terbuka yang kurang memadai, kemacetan yang ekstrim, dan perluasan kota yang tidak terkendali. Inilah yang memberikan kita ibu kota negara kita sebagai mendapat predikat kota dengan tata kota terburuk. Dan mungkin ini juga salah satu alasan mungkin kenapa sampai ibu kota Jakarta, ibu kota negara kita Republik Indonesia itu dipindahkan ke Pulau Kalimantan, ya. Jadi tentu saja ini adalah butuh pengkajian yang lebih menarik. Bagaimana kota itu dipandang seperti itu ya, dipandang sebagai kota yang terburuk ya. Ini tentu saja menjadi sebuah pukulan bagi kita. Kenapa bisa seperti itu? Kita bandingkan dengan kota Seoul di Korea Selatan ya. Kota Seoul ini mendapat predikat kota dengan penataan kota terbaik di dunia. Dan ini dilansir dari situs MapQuest dan EasyTales bahwa kota ini memiliki sistem tata kota terbaik. Karena di sana katanya di Seoul itu ada penyatuan teknologi dengan tradisi sehingga membuat Seoul itu menjadi kota yang indah bagi orang yang berkunjung dan melihatnya. Di kota ini memiliki sarana transportasi yang sangat baik. Semua stasiun kereta di Seoul itu terintegrasi dan saling terhubung. Seperti itu. Jadi sangat kontras ya, di mana ibu kota negara kita itu mendapat predikat kota terburuk, penataan kota terburuk, sementara di Seoul itu adalah kota terbaik. Dan bisa kita lihat dari penampilan gambar yang disajikan tadi. Oke, baik. Setelah kita membahas yang pertama, perencanaan, yang kedua pemanfaatan, kita masuk di yang ketiga, pengendalian pemanfaatan ruang kota. Yang dimaksud pengendalian pemanfaatan ruang kota di sini adalah pemanfaatan ruang yang diselenggarakan melalui pengawasan dan penertiban terhadap pemanfaatan ruang. Jadi ada dua komponen pengendalian di sini ya, ada pengawasan, ada penertiban. Pengawasan yang dimaksud di sini anak-anakku adalah upaya untuk menjaga kesesuaian pemanfaatan ruang dengan fungsi yang ditetapkan dalam rencana. Jadi itu yang diawasi. Ya. Bentuk pengawasannya itu ada 3. Bisa berupa pelaporan, yaitu memberikan informasi-informasi kondisi real, bagaimana sebenarnya kondisi lapangan ya. Itu di bagian pengawasan di situ akan memberikan laporan bagaimana apakah sesuai tidak ini penataan ruangnya atau tidak. Yang kedua adalah pemantauan, yaitu suatu rangkaian proses pengamatan kualitas pelaksanaan penataan ruang secara nyata. Ya, jadi ini ada pemantauan dan yang ketiga adalah evaluasi. Dievaluasi apabila ada perencanaan pemanfaatan yang tidak sesuai, maka di sini adalah evaluasi. Menilai bagaimana kemajuan dari pelaksanaan pemanfaatan ruang. Ya. Kemudian yang kedua, setelah pengawasan itu ada penertiban. Penertiban yang dimaksud di sini adalah tindakan terhadap
pemanfaatan yang tidak sesuai dengan rencana. Nah, jadi apa yang sudah direncanakan, kemudian ternyata pelaksanaannya tidak sesuai, maka dilakukan sebuah tindakan. Tindakannya itu bagaimana caranya bisa supaya apa yang tidak sesuai tadi atau melenceng dari jalur tadi bisa kembali ke yang semestinya. Nah, apa tindakannya di situ adalah bisa berupa sanksi administrasi, sanksi pidana, maupun sanksi perdata. Jadi ini adalah langkah-langkah atau upaya bagaimana caranya supaya proses melenceng tadi itu diminimalisir atau kalau bisa tidak terjadi lagi. Jadi disinilah fungsinya pengendalian. Ada fungsi pengawasan dan penertiban. Nah, kita lihat anak-anakku. Lihat grafiknya di sini. Di sini ditampilkan esensi pengendalian pemanfaatan ruang. Kita lihat bahwa garis yang hitam ini adalah kondisi tata ruang yang diinginkan. Ya. Tapi yang diinginkan itu tidak selamanya sesuai dengan apa yang diharapkan. Nah, banyak tekanan-tekanan yang menyebabkan tidak terpenuhinya target. Sehingga apa yang terjadi? Kondisi tata ruang itu menjadi semakin buruk. Di sini ya. Nah, ya kan? Jadi kondisi yang diharapkan adalah kondisi yang seperti ini, yang lurus, sementara yang terjadi karena adanya faktor-faktor lain yang menjadi berpengaruh menyebabkan kondisi tata ruang itu semakin buruk. Jadi disinilah fungsinya pengendalian ya. Strategi perwujudan pengendalian pemanfaatan ruang diselenggarakan untuk menjamin terwujudnya tata ruang sesuai dengan yang direncanakan. Sehingga minimal garis hitam ini bisa tetap terjaga seperti itu ya. Oke, selanjutnya kita lihat anak-anakku bagaimana bentuk pengendalian tata ruang kota. Kita lihat di sini adalah contoh gambar yang disajikan oleh Dinas Tata Ruang Kota Makassar, di mana ada ditempel di bangunan ruko setengah jadi, bangunan ini disegel. Kenapa bisa seperti ini? Tentu saja mungkin karena melalui pengkajian tadi, bangunan ini ada syarat-syarat dalam penataan ruang yang tidak dipenuhi sehingga harus dihentikan ya, harus pembangunannya ini tidak bisa diteruskan. Yang kedua, kita lihat gambarnya di layar, bisa berupa penertiban reklame ya di persimpangan jalan. Biasanya ini sangat mengganggu dan menjadi pengkajian tata ruang ya. Ini harus ditertibkan karena merusak dan tidak sesuai dengan rencana. Nah, kemudian gambar berikutnya adalah adanya pedagang kaki liar di Lego Center Point Indonesia di daerah pantai ya. Jadi itu ditertibkan. Kenapa? Karena dalam perencanaan ruang yang dibentuk sebelumnya itu tidak mengharuskan atau tidak membiarkan adanya pedagang kaki lima secara liar yang ada di lokasi tersebut. Kalaupun ada pedagang-pedagang itu harus secara teratur. Harus teratur supaya tidak merusak pemandangan, ya. Seperti itu. Berikutnya, anak-anakku, kita lihat perangkat pengendalian pemanfaatan ruang. Nah, yang pertama, perangkat pengendaliannya di sini adalah melalui pengaturan regulasi maupun kebijakan sebagai salah satu upaya untuk menerapkan police power. Itu ya. Yang kedua adalah melalui ekonomi atau keuangan sebagai penerapan pengenaan pajak maupun restribusi. Nah, dan yang ketiga melalui kepemilikan atau pengadaan oleh pemerintah yang menerapkan eminent domain. Ya, ada istilah eminent domain. Eminent domain yang dimaksud di sini adalah wewenang pemerintah untuk mengambil alih lahan apabila ada kepemilikan lahan di situ yang tidak sesuai dengan perencanaan tata ruang. Jadi eminent domain di sini pemerintah berhak untuk mengambil alih untuk dilakukan penyesuaian terhadap tata ruang itu yang ada di wilayah tersebut. Berikut anak-anakku saya sajikan contoh pengendalian pemanfaatan ruang. Itu ya, di sini saya ambil contoh adalah perizinan lokasi. Jadi salah satu alat pengendalian pemanfaatan lahan agar sesuai dengan rencana tata guna lahan maupun tata ruang.
Jadi dalam perizinan lokasi ini dilayani oleh kantor BPN ataukah Dinas Pertanahan ya. Nah, diharapkan dengan penerapan perizinan lokasi ini, arah penataan dan pengembangan kota dapat diarahkan sesuai dengan rencana tata ruang. Nah, jadi bagaimana bentuknya? Nah, bisa diberikan dalam bentuk pemberian kemudahan dalam pengurusan ataukah bisa berupa pembebasan biaya pengurusan. Contoh yang kedua adalah sertifikasi tanah. Nah, sertifikasi tanah di sini adalah harapannya adalah terwujudnya kepastian hak kepemilikan atau penguasaan atas tanah sebagai bagian dari kepastian hukum. Nah, jadi di sini dipaparkan bahwa prosedur untuk memperoleh sertifikat ini adalah mengharuskan ada akta jual beli ya. Nah, kemudian ada surat pengantar dari rekomendasi dari lurah maupun camat. Kemudian ada pengecekan lokasi langsung di lapangan oleh pegawai atau dari Badan Pertanahan Nasional ya, seperti itu. Nah, jadi insentif yang bisa diberikan di sini adalah pembebasan pengurusan dan mempersingkat waktu pengurusan. Karena biasanya memang selama ini kalau ada yang mengurus sertifikat itu biasanya agak ribet ya, agak lama. Jadi pemberian insentif di sini adalah keringanan biaya dan mempersingkat waktu pengurusan sehingga sasaran-sasaran yang diharapkan itu mudah tercapai. Nah, sekarang kita akan masuk di sesi terakhir. Nah, ini adalah sesi yang sangat menarik untuk kita dan saya harap anak-anakku menyiapkan gadgetnya masing-masing. Kita akan melakukan aktivitas Smart Challenge ya. Smart Challenge pada kesempatan ini adalah kita akan menganalisis penataan ruang kota dengan menggunakan aplikasi Google Maps ya. Mungkin anak-anakku tidak asing lagi dengan aplikasi ini, tapi kita lakukan dengan cara yang berbeda ya. Nah, tujuannya di sini adalah siswa diharapkan dapat mengakses koordinat lokasi kota yang ditampilkan dalam bentuk QR code ya. Kita lihat sebentar ya. Yang kedua, siswa diharapkan bisa atau lincah melakukan penelusuran bagian-bagian kota melalui Google Map itu tadi yang sudah ditampilkan dalam bentuk QR code. Nah, kemudian langkah terakhir adalah siswa membandingkan perbedaan penataan kota yang disajikan tadi. Jadi sebentar akan disajikan dua kota yang berbeda dan silakan anak-anakku berjalan-jalan melusuri kota tersebut lalu membuat perbandingan. Apa sih perbedaannya dari kedua kota itu? Ya. Sekarang sudah jelas ya? Itu gambaran umumnya. Oke, sekarang kita lihat. Nah, bagaimana caranya anak-anakku? Bagaimana caranya? Saya harapkan Bapak dan Ibu guru pendamping di kelas membagi peserta secara berpasangan atau dua orang ya. Jadi masing-masing ada partnernya ya. Ada partnernya dua-dua orang ya. Dua-dua orang sebentar akan bereksplorasi. Kemudian langkah berikutnya setelah dibagi minimal teman tempat duduknya ya. Boleh. Kemudian anak-anakku saya harapkan membuka fitur Google Lens. Google Lens itu yang mana? Google Lens itu adalah ketika kalian membuka websitenya Google, ada tanda atau ikon kamera di sini ya. Nah, silahkan diklik itu, lalu akan memunculkan kamera seperti pada gambar yang ini ya. Seperti itu. Oke? Sudah ya, gampang ya, bisa diikuti. Jadi Google Lens akan muncul kemudian, ini yang kalian lakukan adalah siswa satu, kan ceritanya kalian berpasangan ya, siswa satu men-scan QR code yang untuk kota satu, dan siswa yang kedua temannya itu men-scan kota atau QR code yang kedua, ya. Silahkan arahkan Google Lens-nya di QR code ini, ya. Saya yakin pasti bisa ya. Nah, setelah itu silahkan diakses, akan muncul link dan silahkan masuk ke link itu. Anda akan diarahkan menuju ke kota yang dimaksud, kota 1, kota 2. Oke? Kemudian setelah itu anak-anakku, kurang lebih tampilannya akan seperti ini ya. Tampilannya akan seperti ini. Jadi
ini, yang saya lingkari, itu adalah tampilan 3 dimensi untuk menelusuri lokasi sebentar ya. Lokasi kota yang dituju sebentar. Nah, kemudian ada direction, kalau berbahasa Inggris, atau arah ya di situ. Itu untuk mengetahui, ketika itu kalian klik, maka itu bisa mengetahui jarak Anda saat ini ke lokasi daerah yang dituju. Ya. Kemudian yang ketiga adalah koordinatnya. Lihat koordinatnya di sini. Untuk contoh yang saya tampilkan di sini adalah ada min 5, sekian, 119 titik sekian ya. Nah, seperti itu. Kemudian terlihat lagi di situ adalah yang ini ya. Disitulah jarak Anda menuju lokasi pengamatan. Nah, jadi itu sebentar akan dibutuhkan datanya sebentar ya. Ya, oke, sudah paham ya? Oke, kita lanjutkan. Nah, jadi kurang lebih ketika Anda sudah mengakses, maka tampilannya kurang lebih akan seperti ini. Silahkan anak-anakku gunakan tools ini, tools navigasi ini untuk berjalan kiri kanan maju mundur sambil melihat-lihat kota tersebut. Nah, silahkan navigasinya itu difungsikan untuk berjalan menelusuri kota daerah sekitar koordinat yang ditunjukkan tadi. Oke? Saya kira sudah paham ya, dan saya yakin anak-anakku sebagian besar pasti sudah sering bermain-main dengan fitur Google Map ini. Oke, sekarang. Yang terakhir. Setelah anak-anakku sudah paham bagaimana langkahnya, silahkan dijawab pertanyaan berikut. Yang pertama, tuliskan nama daerah yang diamati. Ya, jadi kota 1 tadi yang sudah di-scan itu daerah mana sih? Ya, dituliskan ya. Dan kota yang kedua itu adalah di daerah mana? Silahkan berkonsultasi dengan guru pendamping di kelas dan menuliskan dalam kertas ya. Oke. Kemudian tuliskan koordinat lokasi tersebut. Tadi sudah ada contoh untuk melihat koordinatnya itu di mana posisinya ya. Sudah ada contohnya. Dan pertanyaan yang ketiga, berapakah jarak lokasi kota tersebut dari lokasi Anda saat ini? Ya, oke. Kemudian, ini yang menarik di pertanyaan yang keempat. Jelaskan bagaimana kondisi penataan kota pada kedua lokasi tersebut. Ya, yaitu bisa berupa bagaimana perbandingan kondisi jalanannya ya di kota 1 dengan kota 2 tadi, bagaimana keadaan pemukiman atau bangunan-bangunannya, ataukah bisa juga diamati bagaimana bentuk saluran-saluran air drainasenya maupun jaringan kelistrikan di kota tersebut. Silahkan dituliskan dalam bentuk deskripsi dan dikonsultasikan kepada guru pendampingnya di kelas. Oke, saya kira ini sebuah cara yang menarik untuk mengetahui bagaimana penataan kota yang disajikan tadi. Oke, silakan berkonsultasi dan mohon guru pendamping, Bapak Ibu mendampingi anak-anak kita untuk lebih mempermudah memahami aktivitas yang diberikan ini. Baik, anak-anakku, saya kira pertemuan kita cukup sampai di sini. Selamat beraktivitas, selamat melanjutkan proyeknya, dan sampai jumpa pada pertemuan berikutnya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.